bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa, kita serahkan ibadah kita hari ini kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu sepanjang minggu ini di dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi Tuhan. Terima kasih karena Engkau membuktikan kasih setia-Mu bagi kami. Hingga pada hari ini kami bisa datang kembali berkumpul di dalam rumah-Mu untuk memuji, memuliakan Tuhan, mendengar suara-Mu berbicara kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami buka hati kami datang kepadamu dengan segenap kekuatan kami, segenap jiwa kami. Kami siap Tuhan, berbicaralah kepada kami semua. Kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami yang berkuasa, yang kami kenal, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kita semua yang siap katakan bersama, amin, haleluya. Shalom, IFGF Living Water. Sekali lagi ya, shalom. Oke, saya percaya kita semua hadir di tempat ini bukan hanya rutinitas biasa, amin. Tapi kita rindu untuk memuliakan Tuhan, meninggikan namanya. Setiap jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku, bersamaku. Kau tak biarkan ku jatuh, Kau menopangku, menopangku. Sampai akhir nafasku, takkan goyahi. Katakan karena-Mu Yesus, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji nama-Mu, Yesusku. Lebih dari segalanya hanya Engkau yang kami rindukan Tuhan. Lebih dari segalanya, Kasih-Mu selalu yang ku perlu. Di dalam setiap detikku, hadir-Mu selalu yang ku perlu. Yang ku perlu. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku. Karena-Mu, Yesusku. Sebab inilah janjiku, ku kan selalu memuji nama-Mu. Mari semua jemaat, tepuk tangan di atas kepala. Katakan pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan hanyalah kepada-Mu. Pujian ku naikkan hanyalah kepada-Mu. Sampai akhir nafasku, takkan goyah karena-Mu. Kau Yesusku. Amin. Tapi inilah janjiku, ku kan selalu memuji. Serukan namanya, Yesus. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku. Karena-Mu, Yesus.
mendapatkan jaminan keselamatan. Amin. Dan Engkau akan membawa kami berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Kau yang tuntun setiap langkah kami Tuhan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku nantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, dengan hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin Kau yang pegang hidup kami Tuhan. Amin. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku nantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ya Tuhan, hanya bersama-Mu Tuhan, kami tidak akan ragu Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari sampai kemuliaan selamanya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya Tuhan, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, Engkau cukup bagi kami Tuhan. Tidak ada yang kami inginkan selain Engkau Tuhan. Sekalipun hati kami, daging kami lenyap Tuhan, tapi Engkau adalah bagian kami Tuhan sampai selama-lamanya. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Namun selalu Dia bekerja, walau kami belum melihat Tuhan, tapi kami tahu Engkau bekerja dalam kehidupan kami Tuhan.
Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan daging telah habis lenyap, Kau bagianku yang memegang seluruh hidupku. Ku percaya Kau Allah yang setia. Kau setia. Terus percaya dan berserah, imanku tak akan goyah, karena firman-Nya berkata, Dia tak pernah tinggalkan. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan
cukup bagi kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan. Ya Tuhan, kami percaya saat Engkau memegang seluruh kehidupan kami Tuhan. Yang setia, Kau setia. Kau setia. Takkan Kau biarkan ku sendiri. Takkan Kau biarkan ku berjalan sendiri. Setiap langkahku Tuhan, setiap langkahku ada dalam tangan-Mu Tuhan. Percayakan hidupmu padanya. Dia Allah yang mengasihi setiap engkau. Dia Allah yang tahu semua kebutuhanmu. Dia Allah yang tahu apa masalah hidupmu. Dia Allah yang mengenal engkau pribadi lepas pribadi. Serahkan hidupmu padanya, karena hanya Dia yang engkau perlukan. Oh, oh. Tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Kau yang kami perlukan. Ya Tuhan, Kau mengenal setiap kami Tuhan. Kau mengenal setiap kami Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku. Jauh
kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Shalom saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang kenceng luar biasanya. Kalau luar biasa tuh harus kenceng ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Itu dia ya. Luar biasa. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar. Tema kita di bulan yang baru ini, bulan September, Living in Integrity. Dan ini menjadi tema ya yang saya rindu, ini menjadi kehidupan orang percaya khususnya IFGF Living Water. Amin, saudara. Integrity, integritas. Ya, integritas itu apa sih? Ya, integritas itu apa? Kita akan belajar bersama-sama. Saya harus menjelaskan dulu ini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah sifat, mutu, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Integritas juga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jadi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata integritas. Supaya selama sebulan ini kita akan belajar integritas, kita tahu definisinya integritas itu apa. Tapi ada definisi yang lain ya, yang diambil tentunya dari prinsip-prinsip kebenaran. Ya, apa itu integritas? Integritas adalah kualitas atau sifat yang menunjukkan kejujuran. Jadi dia lebih menekankan kepada kejujuran dan ketulusan, keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Ya, saudara renungkan dulu nih ya, satu demi satu apa yang saya sampaikan. Dan konsisten antara nilai-nilai yang diyakini dengan tindakan yang dilakukan. Jadi ada keutuhan, utuh gitu ya. Jadi konsisten dengan nilai-nilai yang diyakini. Misalnya nih, kalau suami itu kasihlah istri, tetapi kalau dia tidak mengasihi istri, itu berarti dia tidak berintegritas. Karena yang dia yakini dan yang dia lakukan itu berbeda. Istri itu seharusnya jadi penolong. Tapi faktanya kalau jadi perongrong, nah itu berarti tidak berintegritas. Artinya apa? Artinya konsisten dengan apa yang dia yakini. Kalau orang percaya, orang Kristen, tentu prinsip-prinsip firman Tuhan inilah yang diyakini, betul? Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita yakin akan hal ini, akan prinsip-prinsip yang ada dalam Alkitab, maka kita harus konsisten dengan apa yang kita lakukan, begitu. Ya, supaya saudara memahami dulu. Ini ada 5 minggu soalnya ya. Dan kita akan bicara tentang integritas ya. Nah, jadi sesungguhnya integritas itu lebih berkaitan dengan hati. Ini, hati. Bagaimana kita menjaga, itu bukan menjaga ya. Salah ketik. Menjaga hati kita. Makanya Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ya, dari hatimu itulah nanti akan terpancar kehidupan. Kalau hatimu pahit, maka kehidupanmu pahit. Ya, kalau hatimu benci sama orang, maka yang akan muncul, saudara, kalau ketemu orang itu melengos, gitu saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita akan belajar bersama-sama. Siapkan hati saudara. Siap untuk belajar firman Tuhan, amin saudara. Sekalipun itu menegur saudara, siap? Siap? Kalau ditegur, orang yang rendah hati itu akan legowo kalau ditegur. Justru mengatakan terima kasih Tuhan, saya ditegur supaya saya hidupnya benar. Supaya saya nggak ngawur lagi, betul ya? Oke, saya senang sekali belajar tentang integritas. Karena sekali lagi saya rindu jemaat Tuhan hidup dalam integritas. Nah, pertanyaannya selalu apa yang Alkitab katakan? Karena ini di awal, ya, mengawali semua khotbah yang akan disampaikan. Jadi saya harus memberikan
penjelasan awal, ya, secara khusus, yaitu pada saat kita masuk di tahun ini, kita belajarnya itu kitab Yosua. Ya, kita belajar kitab Yosua. Dan di kitab Yosua pasal yang pertama, itu sudah dijelaskan bagaimana Yosua dan semua bangsa Israel itu diharapkan supaya mereka itu hidup dalam integritas. Kita akan pelajari bersama-sama, saudara. Ya, yang pertama yang saya dapatkan adalah hidup dalam integritas, ya, living in integrity, hidup dalam integritas adalah kehendak Allah. Kehendak Allah. Jadi kalau dalam Alkitab kita itu ada dua kehendak. Yang pertama namanya kehendak Allah itu namanya telema. Lalu ada kehendak manusia namanya epitumia. Ya. Nah, kehendak manusia ini selalu berlawanan dengan kehendak Allah. Makanya kita harus mengadopsi kehendak Allah supaya hidup kita itu bisa hidup dalam integritas. Kalau tidak, kalau kita hidupnya pakai epitumia kita, maka yang akan kita lakukan itu adalah selalu sesuatu yang berlawanan dengan hidup dalam integritas. Ya, makanya kita akan belajar bersama-sama, saudara. Ya, baik. Nah, firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati. Perhatikan ini, saudara, saya buat lebih besar ya hurufnya, karena itu menjadi penekanan. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Nah, janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, ya. Maksudnya apa? Hidup sesuai dengan kebenaran. Nah, itulah yang dimaksud oleh Tuhan, bahwa kita sebagai orang percaya itu harus hidup dalam integritas. Kenapa? Karena ya, hukum yang diperintahkan kepada kita itu mengajarkan bagaimana kita hidup punya integritas. Hukum yang di sini, saudara, kalau saudara ikuti, saya jamin saudara akan hidup dalam integritas. Saya jamin. Saya berani jamin. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang melakukannya, saudara ya. Bukan saya bilang saya jamin itu artinya karena saya yang menjamin saudara. Tidak, karena Tuhan yang menjamin. Kalau apa? Kalau Anda ikut kebenaran ini, ya, maka Anda akan hidup dalam integritas. Ya. Dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini menarik sekali. Ya, jangan menyimpang kanan kiri. Kalau kita menyimpang ke kanan ke kiri, sudah pasti kita keluar dari apa yang disebut hidup dalam integritas. Tadi kan saya bilang ya, saudara ya, hidup dalam integritas itu adalah kejujuran, ketulusan, ya, lalu keselarasan antara apa? Antara yang di dalam dan yang di luar, gitu ya. Lalu apa? Konsistensi apa yang dia yakini dan apa yang dia lakukan, begitu. Jadi utuh semuanya itu. Ya, akan aneh kalau Anda mengatakan bahwa Anda adalah orang percaya, orang Kristen, tapi Anda berbohong hidupnya. Anda ngapusi. Kalau bisnis tipu-tipu, wah, itu di luar. Itu jauh dari namanya hidup dalam integritas. Makanya kita akan belajar hari ini, saudara ya. Betul-betul kalau ini terjadi dalam hidup saudara, saya yakin ya, bukan saja hanya saudara diberkati oleh Tuhan hidupnya, tetapi saudara akan menjadi berkat buat banyak orang. Kan saya mengatakan kepada saudara, saya lebih senang bukan hanya Tuhan memberkati saya, tetapi saya lebih senang kalau hidup saya menjadi berkat buat orang lain, saudara. Bukan hanya diberkati, tapi menjadi berkat. Itu jauh lebih penting, saudara ya. Dari sekedar hanya diberkati. Baik. Nah, itu sebabnya, saudara, orang yang berintegritas itu berpegang pada prinsip firman Tuhan, baik yang terlihat orang lain maupun yang tidak terlihat oleh siapapun. Jadi sama aja. Walaupun ada orang, nggak ada orang, sama saja. Standar dari hidup dalam integritas adalah kebenaran firman Tuhan yang merupakan kehendak Allah dan bukan kebenaran yang lain. Kalau ada kebenaran yang lain, kalau itu sesuai firman Tuhan, nggak apa-apa, pakai, saudara.
Tapi kalau ada kebenaran lain, tapi itu bertentangan sama firman Tuhan, yang benar itu adalah firman Tuhan. Saya sebagai orang percaya, saya meyakini itu, saudara. Kalau ada kebenaran yang lain, mengatakan tentang apa misalnya? Mengampuni. Oke, kalau kamu disakiti, sekali, biarin aja, enggak apa-apa. 2 kali, wes, 3. Nah, 3 kali, nah ini. 3 kali kamu jangan diem saja. Kalau dia menyakiti kamu lagi, kamu harus lebih keras menyakiti orang itu. Kalau ada kebenaran yang kemudian tidak sesuai sama firman Tuhan, itu jangan dipakai, saudara. Firman Tuhan bunyinya apa sih, saudara? Kalau kamu mau mengampuni 70 kali 7, itu sebuah ungkapan. 7 itu kata 7 itu angka sempurna sebetulnya. Ya, dalam ungkapan Yahudi itu adalah 70 kali 7 itu Anda tidak pernah berhenti untuk mengampuni orang lain. Jadi nggak ada batasannya. Nggak ada batasannya kalau mengampuni, saudara. Tetap mengampuni, katakan amin. Itu sebabnya firman Tuhan harus jadi prinsip yang paling utama. Kalau ada bahkan pendeta yang punya statement, yang punya kalimatnya nggak sesuai sama firman Tuhan, jangan percaya pendetanya. Percayanya firman Tuhan saja. Amin, saudara. Nah, supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ini yang tadi saya sampaikan. Ada keinginan manusia dan ada keinginan Allah. Itu kalau dalam bahasa Yunani, keinginan manusia itu ya menggunakan kata epitumia tadi, saudara. Lalu yang berikutnya kehendak Allah itu menggunakan kata telema. Nah, Tuhan mau supaya waktu yang sisa, saudara punya sisa waktu? Amin. Saya mau kasih tahu saudara, saudara punya sisa waktu. Sisa waktumu itu masing-masing. Saya nggak ngerti sisa waktu saya berapa banyak. Hari ini saya khotbah, ya saya nggak bisa menjamin saya besok bangun lalu bisa bernapas, saya nggak jamin juga, saudara ya. Karena nggak ada yang bisa menjamin sebetulnya sisa waktu kita. Tetapi kalaupun kita hari ini masih punya sisa waktu, jangan pergunakan menurut keinginan manusia. Karena apa? Kalau engkau ikuti keinginan manusia, engkau akan jauh dari yang namanya hidup dalam integritas. Pasti jauh, saudara. Nah, tapi ikutlah kehendak Allah. Kalau ikut kehendak Allah, maka saudara akan hidup di dalam yang namanya integritas. Yang kedua, saudara ya. Yang pertama, hidup dalam integritas adalah kehendak Allah. Saudara sebetulnya nggak punya pilihan. Karena kalau saudara mau hidup dalam integritas, ya hidup dalam kehendak Allah gitu, saudara. Ya. Nah, tapi yang kedua, hidup dalam integritas bukan hal yang mudah. Hidup dalam integritas ini tidak mudah, saudara-saudara. Ayatnya mengatakan begini, saudara. Ayatnya, perhatikan ayatnya. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Saudara, ini yang ngomong siapa? Yang ngomong ini Tuhan. Tuhan itu ngomong kepada siapa? Yosua. Dia ngomong kepada Yosua. Tuhan itu serius ini ngomongnya. Tuhan ngomong apa? Hanya kuatkan dan teguhkan ya hatimu ya. Tuhan tahu bahwa tantangannya itu berat. Bagi Yosua dan bangsa Israel, ya itu tantangannya berat. Untuk bisa hidup di dalam integritas itu berat tantangannya. Makanya Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan ya hatimu. Ini berarti bagiannya siapa, saudara? Bagiannya kita. Kita yang harus menguatkan dan kita yang harus meneguhkan. Kamu akan menghadapi sesuatu yang gak gampang loh ke depan. Makanya kamu harus kuat dan kamu harus teguh. Saudara-saudara, ya. Jadi kata itu indikasinya adalah mengindikasikan bahwa situasi dan kondisi yang akan kita hadapi, di mana kita harus mengambil keputusan dan pilihan dengan benar, walaupun situasi dan kondisinya tidak mudah. Saudara, banyak orang
yang bekerja tadinya lurus kerjanya, saudara. Tapi begitu dia, ya, yang pertama terhimpit masalah apa, saudara? Dia tergoda masalah kebutuhan, ya, di mana gaya hidupnya itu berubah, gitu, saudara. Ya, sehingga apa? Dia tergoda ketika dia bekerja yang tadinya lurus, karena dia butuh duit banyak, akhirnya apa? Dia tergoda untuk korupsi, saudara. Tergoda. Kenapa, saudara? Karena nggak kuat, nggak teguh. Itu, saudara. Ketika dia harus ngambil keputusan, ya, waduh, ini keluargaku butuh, ya, untuk kehidupan keluargaku butuh kurang, ya. Tadinya sih lurus, oke, gitu, saudara, ya. Gaya hidup benar, gitu, saudara. Tapi kemudian berubah, tergoda, saudara, ya. Sehingga apa? Sehingga ngambil keputusan yang salah, pilihan yang salah. Karyawan yang tadinya benar jadi korupsi, saudara-saudara. Ya. Situasinya tidak mudah, saudara, untuk hidup dalam integritas. Orang yang berintegritas tidak tergoyahkan untuk berbohong, menipu, atau berbuat curang, bahkan jika hal tersebut menguntungkan bagi mereka secara pribadi. Nggak tergoda, saudara, untuk apa? Untuk bohong, untuk nipu. Nggak tergoda, saudara. Saudara, ya, karena ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya rindu sebagai jemaat Tuhan, saudara, belajar untuk tidak keluar dari ini, saudara, hidup berintegritas. Siapa bersih kelakuannya, itu aman jalannya. Bersih kelakuannya ini, kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan integritas, saudara, ya. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Orang jujur hidupnya aman. Orang menipu akan ketahuan, saudara-saudara. Orang dunia bilang orang jujur ajur, katanya. Tapi Alkitab mengatakan orang jujur hidupnya aman. Jauh kan, saudara? Jauh, ya? Jauh. Berikutnya, saudara, orang yang berintegritas, berkomitmen untuk melakukan yang benar meskipun itu sulit dan tidak populer. Saudara, kalau saudara justru berintegritas, orang sebut Anda itu aneh dan freak, gitu, saudara. Kalau Anda tidak mau disuap, aneh itu, saudara, bagi mereka. Jadi sesuatu yang benar itu malah dianggap aneh. Orang mau berintegritas itu malah dianggap aneh, saudara. Itu dunia, ya seperti itu, saudara. Orang yang berintegritas, berkomitmen untuk melakukan yang benar meskipun itu sulit dan tidak populer. Memang nggak populer. Kita ini harus benar-benar siap untuk hidup dalam integritas sekalipun sulit, ya, sekalipun susah. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Hidup dalam integritas mendatangkan keuntungan bagi kita sendiri. Amin, saudara. Hidup dalam integritas itu sebenarnya mendatangkan keuntungan. Ayatnya dari mana, saudara? Ayatnya mengatakan begini, ya, janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Kalau kita hidup dalam integritas, sebetulnya itu mendatangkan keuntungan. Perhatikan orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Ini dalam bahasa Inggris pakai kata integritas, saudara, integrity, ya, saudara. Perhatikan orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, saudara. Ini orang yang suka damai itu menjelaskan orang yang di atasnya itu. Orang yang punya integritas itu suka damai, saudara. Suka damai. Makanya orang yang suka damai itu punya masa depan. Orang yang punya integritas itu pasti punya masa depan, saudara. Sekali lagi, saudara, ya. Ini keuntungan-keuntungan yang akan terjadi kepada orang yang hidup dalam integritas. Kalau saudara hidup dalam integritas, ya, itu akan mendatangkan keuntungan bagi saudara. Ya. Ya. Ada orang mengatakan, kita mengatakan sulit untuk hidup sesuai firman Tuhan. Tetapi saya mau katakan, sesungguhnya hidup kita akan lebih sulit jika kita tidak hidup sesuai firman Tuhan, saudara. Saya ulangi, ya, saudara. Saya suka sekali, saudara, nih. Quote ini saya suka sekali. Kita mengatakan sulit untuk hidup sesuai firman Tuhan. Susah, pastor. Kalau mau hidup dalam firman Tuhan, sekarang susah. Bisnis sekarang itu susah.
Tapi saya mau saudara tahu nih, saya lebih suka yang bagian berikutnya. Tetapi sesungguhnya hidup kita itu akan lebih sulit jika kita tidak hidup sesuai firman Tuhan, saudara. Percayalah, saudara. Saudara akan lebih sulit. Kenapa, saudara? Tadi ayatnya tadi kan mengatakan ya, saudara ya, bahwa orang tulus itu ya punya masa depan, ya. Lalu ayat selanjutnya juga mengatakan orang baik itu dituntun oleh kejujurannya. Orang yang suka bohong dihancurkan oleh kebohongannya. Saudara, orang jujur, orang baik dituntun oleh kejujurannya. Orang yang suka bohong dihancurkan oleh kebohongannya. Ya, itu kalau dalam bahasa Inggris pakai kata integrity ya. Orang baik itu sudah dituntun oleh kejujurannya. Amin, saudara. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar, saudara-saudara. Apa maksudnya? Orang yang berintegritas, rumahnya itu diberkati oleh Tuhan. Rumah itu bukan aja secara ini buildingnya bukan, tetapi rumah itu ya kehidupan rumah tangganya, keluarganya, ya itu akan mekar katanya. Bagus sekali ya bahasanya, saudara ya. Akan mekar itu artinya akan berkembang begitu. Ya, jadi orang jujur, orang punya integritas, ya itu akan hidup di dalam berkat Tuhan, saudara. Mendatangkan keuntungan bagi saudara. Hidup dalam integritas adalah kehendak Allah. Memang tidak mudah, tetapi Tuhan mau kita kuat dan teguh untuk hidup dalam integritas. Bahkan hidup dalam integritas sesungguhnya akan mendatangkan keuntungan bagi kita. Saudara jangan lupa yang bagian terakhir ini, saudara. Supaya ini ada di pikiran saudara, bahwa hidup dalam integritas itu kehendak Allah. Memang saya tahu itu tidak mudah, ada tantangan yang harus kita hadapi. Makanya kita harus kuat dan teguh untuk bisa mengambil keputusan dengan benar, hidup dalam integritas, ya, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, bisnis, ya, baik dalam pelayanan, semua, saudara. Ya, kita harus belajar untuk kuat dan teguh, ya, mengambil pilihan, mengambil keputusan. Dan saya berdoa saudara adalah orang-orang yang tetap memegang hidup dalam integritas. Katakan amin, saudara. Apapun tantangan saudara, sesulit apapun, saya berdoa Anda akan hidup dalam integritas. Tetap tundukkan kepala, saudara. Saya rindu berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, kami secara khusus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini, ya Tuhan. Kami tahu bahwa tantangan kami ketika kami hidup di dunia ini, menjalani kehidupan kami, tantangan kami adalah apa yang ditawarkan oleh dunia, apa yang ditawarkan oleh bahkan iblis menggoda, menawarkan hal-hal yang supaya kami keluar dari hidup dalam integritas. Padahal sesungguhnya kami tahu Tuhan bahwa hidup dalam integritas adalah kehendak Allah. Tuhan mau supaya setiap kami betul-betul hidup dalam kehendak Allah. Kami adalah orang-orang yang bisa bersikap jujur. Kami orang-orang yang bisa bersikap tulus. Perkataan dan perbuatan kami sama, ya Tuhan. Kami tidak suka menipu, kami tidak suka berbohong, ya Tuhan. Kami tidak mau berbohong, kami tidak mau menipu. Kami mau hidup dalam integritas, ya Tuhan. Tetapi kami sadar kami butuh kekuatan. Kami butuh diteguhkan, ya Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan, kami mau supaya Roh Kudus Engkau bekerja dalam kehidupan kami semua di tempat ini, ya Tuhan. Hari-hari yang lalu mungkin kami keluar dari hidup dalam integritas, ya Tuhan. Kami menyimpang ke kanan dan ke kiri, ya Tuhan. Kami melakukan hal yang salah ke kanan dan ke kiri. Tetapi ketika firman-Mu disampaikan hari ini Tuhan, kami mau kembali
kepada track yang Tuhan mau, supaya kami hidup dalam integritas seperti apa yang Tuhan inginkan. Yesus mati di kayu salib. Yesus mati bagi kami. Kami tahu Engkau melakukan semuanya itu. Engkau menebus kami dari dosa, supaya kami bisa hidup dalam integritas ya Tuhan. Supaya kami bisa hidup dalam kebenaran ya Tuhan. Kami punya kemampuan untuk hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya Engkau mati di kayu salib, untuk menebus dan membebaskan kami dari dosa-dosa kami ya Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Supaya sebagai siapapun kami di tempat ini, kami adalah orang-orang yang hidup dalam integritas ya Tuhan. Kami sebagai anak, kami sebagai orang tua, kami sebagai istri, kami sebagai suami, kami sebagai karyawan, kami sebagai bisnismen, kami sebagai pelayan Tuhan, bahkan kami sebagai siapapun ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa hidup di dalam integritas ya Tuhan. Kami percaya malam hari ini Tuhan, Roh-Mu berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bekerjalah di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Nyatakan kehendak-Mu kepada setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau kami sebagai suami keliru Tuhan, tidak hidup dalam integritas. Ampuni kami kalau sebagai istri kami tidak hidup dalam integritas Tuhan. Ampuni kami dalam nama Yesus, sebagai pelayan, sebagai siapapun kami dalam nama Yesus. Ampuni kami Tuhan. Kami mau supaya kami belajar hidup di dalam kebenaran. Kami hidup berintegritas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau yang menguduskan setiap anak-anak-Mu oleh darah-Mu sendiri di kayu salib ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita saudara. Kita menghargai tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan bagi kita. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang di tangan kita adalah roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang dipecahkan bagi kita. Firman Tuhan mengatakan bahkan oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan, saudara. Itu sebabnya kita bersyukur dengan apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib. Apa yang membuat Dia tidak turun dari kayu salib bukan karena paku yang terlalu kuat, bukan karena prajurit yang menjaga yang membuat Yesus tidak turun dari kayu salib. Tetapi yang membuat Yesus tidak turun dari kayu salib adalah karena Dia mengasihi saya dan saudara. Karena Dia ingin saudara bebas dari dosa. Anda hidup dalam integritas. Itu yang Tuhan mau, hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya Tuhan, kami mau menikmati persekutuan di dalam tubuh-Mu Tuhan. Dan kami dengan sukacita kami mau menikmati bersama-sama. Kami mau makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama saudara. Mari kita angkat cawan. Kita hargai darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Firman Tuhan mengatakan demikian. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Yang di tangan kita adalah anggur yang merupakan lambang dari darah Kristus yang dicurahkan. Ini adalah darah perjanjian, materai dari setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita percaya janji-janjinya pasti akan dikenapi dalam hidup saya dan saudara. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Itu sebabnya kami mau menikmati persekutuan di dalam darah-Mu Tuhan. Kami akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan sama-sama. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, amin, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tutup mata saudara dan tundukkan kepala saudara. Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan ini Tuhan, ini yang kami mau Tuhan, menjaga hati kami Tuhan, supaya dari hati kami akan memancar kehidupan. Kami tidak tergoda untuk keluar dari hidup dalam integritas. Kami tidak tergoda untuk berbohong, menipu, untuk berkata tidak jujur ya Tuhan, berkata tidak benar. Kami tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang di luar prinsip kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran ya Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berintegritas ya Tuhan. Kami utuh ya Tuhan. Apa yang kami perkatakan, apa yang kami lakukan, sama semuanya Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus sekali lagi kami minta melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini meneguhkan ya Tuhan, supaya benar-benar kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan mau supaya kami hidup dalam integritas yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami terima sekali lagi kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami, yang tidak akan pernah terambil dari kami Tuhan, mewarnai hidup kami hari lepas hari Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu, karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering, karena apapun yang diperbuat tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Akan surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Supaya